Halo, ketemu lagi di channel gua dan sekarang gua lagi ada di hotel, di kamar hotel di Jambi. Tapi gua akan nyempatin untuk buat video kali ini, dan di edisi kali ini gua akan bahas hasil-hasil pertandingan semalam. Ada dua liga yang akan gue bahas. Di bagian pertama Liga Italia Serie A, kemudian yang bagian kedua dari Inggris, Liga Inggris ya. Langsung aja. Kita mulai dari yang pertama, ya dari Liga Inggris ya. Nah, ini ada hasil yang cukup menarik ya, menarik karena papan atas ini makin sengit persaingannya. Dimana kita tahu semalam Roma nggak berdaya di tangan Inter Milan ya, dengan skor 3-0. Dan memang kalau kita lihat ini banyak pemain Roma yang harus absen ya, pemain pilar yaitu Cristante, kemudian juga Felix Giant, dan tentunya juga Gonzalo Villar ya. Jadi kehilangan tiga ini memang cukup berpengaruh. Di mana terlepas juga ada memang beberapa kesalahan individu, error dari pemain, termasuk juga Rui Patricio di gol pertama. Ini berawal dari tendangan penjuru Calhanoglu yang salah diantisipasi oleh Zaniolo, dan juga Rui Patricio dihajar ke tiang dekat dan 1-0. Kemudian gol kedua dari Dzeko ini juga template banget ya, dari Calhanoglu juga crossing, golin. Kemudian jadi dua tuh dari sisi kanan AS Roma yang dihajar ya. Memang kalau kita lihat di sisi kanan AS Roma ini jadi titik lemah semalam, di mana di posisi ini ditempati oleh seorang Ibanez ya. Jadi lagi-lagi ini nggak ada Karsdorp, juga nggak ada. Ini benar-benar dihajar total ya di sisi kanan, dan yang terakhir ditutup dengan gol Dumfries. Ini luar biasa. Kenapa? Karena gol ini berawal dari overlapping seorang Bastoni, kemudian mengirim umpan ke Dumfries yang dieksekusi menjadi gol. Jadi benar-benar hancurlah pertahanan Roma, dan gue pikir ini membuat juga Roma semakin jauh dari posisi 4 besar, yang di saat yang sama ya Atalanta menang 3-2 dari lawannya dari Napoli. Nah, ini Atalanta juga luar biasa ya. Di awal-awal musim mereka tertatih-tatih, tapi mulai menunjukkan karakternya. Kalau kita lihat perbaikan mereka itu di lini belakang, sebenarnya dua-duanya, lini depan dan lini belakang. Jadi kalau di 5 laga terakhir mereka tampil sangat luar biasa. Mereka sapu bersih ya, benar-benar nggak disisain ya. 5 pertandingan, 5 kemenangan. Dan yang menarik adalah 5 laga terakhir ini performa mereka benar-benar berubah total ya. 15 gol hanya kebobolan 5. Jadi kalau di rata-rata ini tuh tiap pertandingan mereka ngegolin 3, hanya kebobolan 1. Ya, sementara sebelumnya 5 pertandingan sebelumnya lagi performanya itu jauh panggang daripada api lah ya. Mereka 5 laga sebelumnya lagi itu menang cuma 2 kali, seri 2 kali, kalah sekali, dan performanya juga cuma cetak 12 gol, kebobolan 8. Jadi intinya dari 12 gol 8 kebobolan, sekarang jadi 15 gol, 5 kebobolan. Jadi berubah sekali di 5 laga terakhir Atalanta ya. Dan gue pikir sih tinggal PR-nya mereka bisa lolos ke Liga Champions, karena nanti 3-4 hari dari sekarang mereka akan melawan Villarreal dalam partai hidup mati. Mereka harus menang, kalau nggak menang mereka nggak lolos ke UCL. Meskipun ini juga jadi dua sisi. Kalau mereka menang, ini juga membuat PR mereka semakin banyak ya. Mereka harus juga membagi waktu dan juga tenaga di Liga Champions kalau mereka lolos. Jadi dua sisi mata uang lah. Nah, itu dari papan atas. Nah, satu lagi Milan, mungkin Milan nggak ada isu. Mereka dengan mudah ya, dengan meyakinkan menang atas lawannya dari Salernitana ya, dengan skor 2-0, sekaligus mengambil alih puncak klasemen ya dari Napoli yang harus tersungkur ke posisi ketiga. Ya, direbut sama dua Milan. Inter juga ngambil posisi Napoli karena menang dari Roma. Dan seperti yang diprediksi oleh banyak orang, Napoli ini mulai kehabisan bensin. Ya, di awal-awal musim mereka tampil sangat konsisten di papan atas nomor 1, tapi mulai sekarang kedodoran, termasuk kemarin lawan Atalanta itu kelihatan banget mentalnya kalah lawannya dari Atalanta ya. Nah, ini sedikit menarik karena kalau kita lihat Milan di musim lalu, mereka justru dari awal-awal ngegas. Tapi kemudian mulai setelah Campione d'Inverno, mereka malah mulai kehabisan bensin dan akhirnya disalip Inter Milan. Nah, jadi seperti yang dari awal gue selalu katakan, start Milan ini menurut gue, walaupun orang mengatakan tidak sebaik musim lalu,
secara umum ya. Tapi menurut gua mereka justru lebih bagus progresnya. Jadi pelan-pelan tapi kita lihat konsisten dan sekarang ada di posisi puncak. Walaupun perjalanan Serie A masih panjang, masih ada 22 pekan lagi, apapun masih bisa terjadi gitu. Nah, kemudian ya, itu dari Serie A. Nah, sekarang kita ke yang seru ya, ke Liga Inggris. Ya, kita mulai dari Chelsea dulu deh. Ini Chelsea memang gini, kalau kita lihat performa Chelsea ini sebenarnya lu mesti melihat dari 3 laga terakhir ya. Di Liga 3 laga terakhir, Chelsea ini benar-benar babak belur pertahanannya. Nah, gua akan jelaskan sama lu kenapa. Kalau lu lihat 3 pertandingan terakhir itu mereka tampil tanpa N'Golo Kante ya di 3 laga terakhir, melawan MU, kemudian melawan Watford, dan juga terakhir kalah dari West Ham. Nah, dalam 3 laga terakhir itu tanpa seorang Kante, itu lawan-lawan itu bisa selalu mencetak, mengukir atau mencatatkan shot on goal 5-6 kali. Artinya saringan di lini tengah ini memang benar-benar bolong. Ini yang dalam beberapa kesempatan selalu gua katakan, Kante ini adalah kunci dalam permainan bukan hanya di Chelsea sebenarnya, di mana-mana pun, baik di Leicester maupun di Prancis ya. Pemain yang melakukan tugas kotor dalam tanda kutip yang membuat gelandang serang ini menjadi lebih nyaman menyerang dan membantu pertahanan tidak langsung ketemu dengan lawan ketika melakukan serangan balik. Nah, jadi 3 laga terakhir tanpa Kante, lawan itu begitu mudah menembus pertahanan awal di lini tengah dan bisa langsung mendekati sepertiga akhir pertahanan dari Chelsea. Nah, ini yang akhirnya kita lihat kedodoran. Nah, gue akan sedikit rinci ya di 3 laga tersebut. Yang pertama ketika menghadapi MU, ya kita lihat bagaimana pressing MU yang juga mulai bangkit. Ini benar-benar membuat pertahanan Chelsea ini mudah untuk ditekan ya, sehingga akhirnya mereka bisa kebobolan. Memang lewat kesalahan individu seorang Jorginho ya, tapi kalau ada Kante gue rasa ini bisa di backup. Nah, kemudian pertandingan berikutnya lawan Watford. Kalau lu lihat di pertandingan lawan Watford 5-10 menit awal itu mereka digempur habis-habisan, panik, lini belakangnya gugup. Ya beruntung mungkin lawannya Watford ya, yang nggak punya finishing terlalu bagus, sehingga akhirnya Chelsea bisa menang tipis 2-1 dengan tidak meyakinkan. Puncaknya ketika melawan West Ham, melawan tim yang memang punya kapasitas sebenarnya ya. Ini mereka kebobolan 3 kali, ya kalah 3-2, ya, dan nggak tahu kenapa bolongnya lini tengah ini kadang-kadang merembet juga, sehingga akhirnya seorang Mendy ini membuat blunder menurut gua. Golnya Masuaku ya, golnya Chelsea yang ketiga, golnya West Ham yang ketiga, Arthur Masuaku ini membuat Chelsea kalah dan akhirnya mereka harus menerima ya, posisi puncak itu harus diberikan ke tangan Manchester City yang juga semalam menang. Nah, sekarang kita ke West Ham sedikit ya. West Ham ini memang saat ini ada di posisi 4 besar. Tapi kalau gue prediksi mereka akan menghadapi pekan-pekan yang berat ke depannya. Bukan hanya karena lawan-lawannya juga ya mulai berat ya, karena mereka akan menghadapi setelah ini menghadapi Burnley, habis itu menghadapi Arsenal, kemudian Norwich gampang, tapi kemudian menghadapi Spurs. Jadi lumayan agak berat lah ya. Tapi juga mereka krisis back. Ya, mereka kemarin Ben Johnson harus ditarik keluar. Kayaknya hamstring ringan. Kalau dari preskon David Moyes mengatakan hamstring, tapi mungkin bisa balik nanti ketika melawan Burnley. Nah, di tengah-tengah minggu memang mereka ada pertandingan lawan Zagreb, tapi nggak masalah kalau West Ham sudah lolos di Europa League ya. Jadi mereka akan mengistirahatkan semua pemain, gue rasa, untuk fokus ke lawan Burnley. Nah, kemudian back tengah ini yang menjadi isu ya, karena kemarin mereka kan main udah tanpa Okbona yang sudah menepis sampai akhir musim. Kemudian kemarin Kurtzoma juga mengalami masalah dan kayaknya nggak bisa langsung main dalam waktu seminggu kayaknya, sehingga hanya meninggalkan 2 center back yang tersisa, pilihan ketiga dan keempat, yaitu Issa Diop dan juga Craig Dawson. Jadi mungkin mereka akan kembali memakai 4 back, bukan 3 back, dengan asumsi mungkin Koval di kanan. Nah, di kirinya nih antara Cresswell atau Ben Johnson. Ya, Cresswell juga belum tahu nih bisa balik nggak minggu depan, dan juga Ben Johnson. Gitu. Jadi kalau ini salah satu balik, atau mungkin mereka pulih tapi masih belum terlalu fit, ya mungkin salah satu mana yang paling fit ya. Untuk di sisi kiri, kanan sih kayaknya Koval. Kemudian 2 back, center back itu Craig Dawson dan juga
Issa Diop. Nah, jadi lini belakang ini menjadi isu ya. Meskipun juga di depan juga ada isu juga sedikit, di mana performa dari Michail Antonio dan juga Ben Rahma agak turun, terutama Michail Antonio. Ini kalau lu yang main Fantasy League tahu ya, harganya turun terus karena banyak yang ngejual karena udah mulai nggak menghasilkan gitu. Jadi itu dari West Ham dan juga dari Chelsea ya. Nah, itu dari West Ham dan juga dari Chelsea. Sekarang kita kemana? Ke City ya, ke City. Ke Chelsea dulu deh. Ke Chelsea dulu gue tambahin sedikit ya. Tadi gue ada yang kelupaan. Jadi memang lagi-lagi Chelsea memang dalam kehilangan di lini tengah ini memang sangat berpengaruh ya. Kante, Kovacic dan juga ya dua pemain ini. Saul Niguez belum tentu bisa menggantikan peran box to box. Nah ini yang satu yang menurut gue ya menarik. Gue nggak tahu bagaimana perjanjian Conor Gallagher dengan Crystal Palace. Kalau memang dia bisa dikembalikan musim dingin nanti bulan Januari, menurut gue Tuchel akan mengambil langkah ini. Karena perlu banget mereka pemain yang menggantikan gelandang box to box yang biasanya diperankan oleh Kante atau Kovacic, yaitu dengan Gallagher, pemain pinjaman Chelsea yang tampil gemilang di Crystal Palace. Ini kalau bisa ditarik lagi, wah ini pas banget nih untuk didatangkan. Karena Saul Niguez benar-benar nggak bisa berfungsi seperti yang diharapkan. Ya, itu dari Chelsea. Kemudian di lini belakang gua rasa sih nggak terlalu ada masalah ya. Paling itu doang. Nah, kemudian mereka juga udah lolos di Liga Champions, jadi mungkin midweek nanti lawan Zenit mereka bisa lebih rileks lah, nggak terlalu ngotot, mungkin menampilkan pemain lapis kedua ya, seperti mungkin Sar ya, backnya, kemudian juga Ross Barkley, kemudian siapa lagi? Chalobah mungkin juga bisa akan dimainkan, pokoknya pemain lapis 2 lah. Mungkin mereka akan kembali mempersiapkan kekuatan mereka untuk melawan Leeds United tanggal 11 minggu depan. Nah itu dari Chelsea. Kemudian juga Mason Mount, gue mau sedikit tambahin, ini pemain yang tampil ciamik ya. Kalau kita lihat memang kelihatannya dia agak sedikit berperan sebagai bukan box to box ya, tapi memang intinya adalah dalam 2 laga terakhir ini pemain ini nggak tergantikan. Jadi dia main selalu 90 menit full time, dan ini pertama kalinya dia main dalam 2 pertandingan beruntun every second, tidak diganti musim ini. Melawan Watford dia main full 90 menit, dan kemarin lawan West Ham juga meskipun kalah. Dan dalam 2 pertandingan tersebut dia mencetak masing-masing 1 gol 1 assist, 1 gol 1 assist. Ini jadi penting, dan buat lu yang main Fantasy League ini saatnya lu beli ya. Karena gue juga udah beli, harganya masih 7,4 nih. Jadi mungkin sebentar lagi naik kalau lu nggak beli cepet-cepet ya. Jadi ini dari Chelsea, gue bedah dari belakang sampai depan. Jadi ada plus minusnya, ada yang bagus, ada yang lagi turun, dan ada yang lagi naik juga, dan sebagainya. Ya kalau posisi di klasemen nanti gue akan share di sini atau di sini ya. Posisi terakhir ini rapat banget karena memang Liverpool, nah ini dia. Liverpool, kalau gue bilang sih luar biasa banget ya. Mereka menang dengan, menurut gue ini menunjukkan mental mereka. Walaupun mereka menekan sampai dengan menit terakhir lawan Wolverhampton yang memang bertahan sangat bagus, tapi Divock Origi di menit terakhir menerima cutback dari Salah, membuat Liverpool akhirnya bisa mendapatkan 3 poin ya. Dan sekali lagi ini menunjukkan bahwa memang Liverpool sangat luar biasa. 4 laga terakhir mereka selalu menang dan mencetak 13 gol ya, luar biasa. Nah, satu lagi poin menurut gue yang sangat penting, sangat krusial, mungkin yang nggak terlalu ngeh kita semua, yaitu penampilan Virgil van Dijk yang bukan gue kritik ya, tapi gue melihat memang ada penurunan sedikit pasca cedera ini. Makanya mungkin kalau secara fisik dia udah pulih ya, tapi pasca traumatik ini dalam cedera memang kadang membuat pemain tidak tampil seperti semula ya, dan ini kelihatannya sudah mulai diperbaikin. Kalau kita lihat kemarin benar-benar Wolverhampton nggak dikasih napas sama sekali. Bahkan Liverpool itu bikin garis pertahanan begitu tinggi dan juga aman karena ada Virgil van Dijk yang penampilannya sepertinya sudah kembali seperti sedia kala 1-2 tahun lalu ya, ketika dia benar-benar menjadi tulang punggung ya, atau benteng di pertahanan dari Liverpool. Jadi overall ini akan menjadi pertarungan yang seru sampai
akhir musim ya. Gua rasa 3 tim, yaitu Chelsea di peringkat ketiga dengan poin 33. Nanti kan gue share di sini mungkin. Kemudian Liverpool di peringkat kedua, beda 1 poin, 34, jadi 33, 34. Dan City saat ini ada di puncak klasemen dengan poin 35. Nah, ini City juga menarik ya. Kalau kita lihat, gue gini, terakhir sebelum menutup gue akan bahas soal City ya. Bukan soal hanya kemenangan dia dari lawannya, dari Watford, tapi juga bagaimana Pep yang benar-benar bisa meracik tim ini dengan sangat baik. Ya, pertama, dia tanpa striker kita tahu. Mereka tadinya mau beli Harry Kane atau Erling Haaland lah, mereka ngincer target man, tapi nggak dapet. Dia datangkan Grealish, tapi lu lihat bagaimana formasi 4-3-3 ini benar-benar sebenarnya kalau gue bilang bukan 4-3-3, tapi 4-1-5. Karena memang hanya meninggalkan praktis seorang Rodri di tengah, ya kan? Atau mungkin Fernandinho. Ya, sementara sisa 5-nya ini benar-benar di shuffle abis-abisan. Jadi dari pertandingan-pertandingan lu nggak akan bisa melihat polanya, ya, melihat pola rotasinya si Pep di depan, di tengah ke depan. Jadi 4-1 menurut gua tuh 4-1-5. Jadi 5-nya ini bisa Foden, Grealish, Sterling, Bernardo Silva, Gundogan, kemudian Riyad Mahrez, kemudian juga bisa Kevin De Bruyne. Ini benar-benar ganti-gantian. Bahkan kalau ada Ferran Torres juga akan masuk dalam pusaran rotasi itu. Gitu. Jadi ini memang sebuah sistem dari Pep yang dibangun yang membuat pemain itu selalu harus top perform dalam setiap penampilannya. Termasuk Raheem Sterling yang sempat dikritik di awal musim. Kita lihat penampilannya kemarin juga berkontribusi sangat luar biasa ya. Terlepas dari 1 gol yang diciptakan, tapi pemain ini berapa kali menciptakan peluang. Demikian juga Grealish ada berapa kali peluang. Demikian juga Foden juga ada. Bernardo Silva juga ada. Gundogan juga ada. Total selusin lebih tembakan ke arah gawang dilesakan pemain Man City ke gawang Watford ya. Tapi memang penampilan Daniel Bachmann ini penjaga gawang, sebenarnya penjaga gawang ya ke 1 ke 2. Maksudnya ganti-gantian nama Ben Foster kan. Sebenarnya Ben Foster terakhir yang menjadi penjaga gawang utama. Ini Bachmann luar biasa, 9 kali, bahkan 10 kali mungkin ya, dia melakukan save yang membuat akhirnya Watford terhindar dari pembantaian ya, dari City. Gitu. Jadi, menurut gue kemarin Watford beruntung dalam tanda kutip tidak kebobolan lebih banyak. Atau bisa dikatakan juga City kurang beruntung tidak menang lebih dari 3 gol. Ya, tapi whatsoever ya tetap 3 poin dan mereka sekarang ada di pole position, walaupun poinnya hanya berbeda 1 dengan peringkat 2 dan juga 2 dengan peringkat ketiga. Ya, gitu. Sama satu lagi, gue menyoroti peran dari Bernardo Silva. Ya, bukan soal brace-nya semalam. Ya, ini juga pemain yang bukan juga soal dia menjadi top skor saat ini dengan 7 gol bagi City tanpa penalti. Tapi kalau gue lihat ya, kalau lu mungkin setuju juga, City ini di era katakanlah 2, 3, 4, 5 tahun sebelumnya, ini punya nyawa yang namanya David Silva. Dan setelah itu gue nggak ngelihat ada pengganti yang sepadan seperti dia. Yang pengatur ritme penyerangan, yang bisa tahu kapan melepaskan bola, kapan menahan bola, kapan melakukan shooting, kapan melakukan penetrasi individu. Ini waktu itu belum gue lihat. Jadi transisi dari David Silva ke pemain yang lainnya belum terlihat ya. Tapi kita lihat Bernardo Silva nampaknya memang dijadikan oleh seorang Pep sebagai operator otaknya dia di lapangan dan it works. Ya, bukan tadi soal gol yang gue bilang tadi, tapi bagaimana dia menjadi pengatur irama dalam skema penyerangan dari City. Nah, sementara kalau yang lain-lain ini kan lebih kepada agresor ya, hanya speed, hanya menyerang, bukannya berarti jelek, cuman tidak secanggih seorang Bernardo Silva yang bisa mengatur irama permainan. Ya, seperti Raheem Sterling, Grealish, Foden ini kan lebih kepada speed power ya, walaupun mereka juga tentunya punya kemampuan. Tapi Bernardo Silva lah menurut gue yang sekarang menjadi nyawa dari permainan City, terutama dalam hal penyerangan yang sepertinya City sudah kembali menemukan otak dari seorang David Silva yang kita tahu sudah hengkang ya 2 musim lalu kalau nggak salah. Jadi ini waspada bagi lawan-lawan dari City. Ini pemain yang sangat luar biasa dan kebetulan gue udah beli pemain ini di Fantasy League ya dari 2 game week sebelumnya dan sangat menghasilkan ya karena 5 laga terakhir dia mencetak 5 gol. Performa memang menaik terus dan harganya juga naik terus kalau di Fantasy League. Dan sedikit juga City ini dalam beberapa laga terakhir mereka gua rasa juga semakin akan bisa accelerate ya. Kenapa? Karena
jadwal di apa namanya di kompetisi ini juga nggak terlalu menguras tenaga ya. Mereka di Liga Champions udah lolos ya. Mereka nanti akan menghadapi coba kita lihat ya, menghadapi Leipzig yang sudah tidak menentukan. Jadi mereka juga sama, gue rasa, dengan tim-tim lain yang udah lolos akan menampilkan tim lapis kedua. Baru mereka akan fokus nanti menjamu Wolverhampton ya tanggal 11 atau seminggu dari sekarang dengan pemain-pemain yang gue rasa lebih bugar. Kemudian selanjutnya mereka akan menjamu Leeds United, terus away ke Newcastle, kemudian Leicester dan juga di akhir tahun mereka akan away ke Brentford. Jadi di sini akan gue share jadwal City yang gue rasa dia akan coba mengejar poin semaksimal mungkin di festive period untuk menjaga jarak dengan dua saingan mereka yaitu Liverpool dan juga Chelsea ya. Gue rasa itu aja, udah gue rangkum semua hasil-hasil dari Liga Italia dan juga dari IPL. Gue tadi coba sepadat mungkin tapi tetap agak sedikit melewati 20 menit ya, jadi agak lama. Mudah-mudahan lu terhibur, mudah-mudahan juga informatif, dan sekali lagi terima kasih yang udah nonton channel gue. Jangan lupa like, subscribe, share, komen. Pokoknya gue akan berusaha untuk merespon semaksimal gue. Oke. Sampai di sini aja video gue dulu. Terima kasih, salam sehat dari Jambi dan tetap happy. Ciao.